Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu selalu baik bagi kami. Amin. Yang buat kita semua yang ada di sini. Dan satu firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi saya dalam Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Amin. Jadi saudaraku, itu yang menjadi kekuatan saya bahwasanya sekalipun ada dari buku ini memang masih mereka dalam lingkupan duniawi lah bisa kita katakan ya saudaraku, sebelum bapak saya meninggal itu yang menjadi perjuangan doa saya kepada Tuhan. Namun akhir hidupnya Tuhan kasih kesempatan buat saya untuk saya bisa di samping dia. Amin. Karena itu juga menjadi doa saya dan itu dikabulkan Tuhan. Karena tidak ada hal yang terpenting di dunia ini daripada keselamatan yang baik. Amin. Sekalipun banyak harta yang kita miliki, bila tidak ada Yesus dalam kehidupan kita itu semua menjadi sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan bahwasanya pimpinan Tuhan itu kepada kami sehingga Bapakku ini bisa ke surga. Amin. Di penghujung hidupnya kami kan tanggal 31 ya. Tanggal 31 kami pulang kampung di Kalam. Jadi saudaraku itu masih kadang di bapak masih sehat sampai dia tanggal 2 masih sehat dia, dan bahkan siangnya nelpon dia tanggal 2 kami dia lagi di kampung. Ditanya, bapak minta di kabar kami, jadi mana kau, bagaimana kabarmu ya. Saya bilang ke istri saya baru main lihat katanya. Jadi banyak akan ceritakan. Saya tanya balik juga ke bapak sehat, mama sehat, ya sehat. Jadi taunya 1:30 malam mau menjelang ke tanggal 3-nya telepon ke saya, cuma kami udah pada tidur di kampung. Nah, jadi gak ada yang mengangkat. Nah 7 lah teleponlah kami lagi. Bahwasanya bapak udah bilang masuk ruang ICU, tanggal 3-nya. Jadi memang pada saat tanggal 3 itu kami belum pulang kampung, belum balik ke Medan saudara. Tanggal 4 kami pulang. Karena apa? Ban mobil bocor. Lalu saya pun lagi capean karena tanggal tanggal 2-nya kami pergi ke tempat tulang dari istri saya di Ciborong-borong ya, Ciborong-borong. Karena saya yang nyetir mobil. PP itu saya nyetir. Jadi saya merasa capek, badannya pegal. Ditusuk-tusuk cuma. Jadi di sana pun saya juga ya dikusuk juga ya saya di sana. Dalam artian kita jangan salah paham ya. Kita berkusuknya sana, bukan kusuk apa-apa. Nah, jadi saudaraku, setelah itu kami putuskanlah, pagilah kami pulangnya jam 4 pagi. Tanggal 4 jam 5 pagi pulang kami dari Sidikalam berangkat. Saya ngebut, saya bantai lari 70-80 dari sana Sidikalam. Memang di sana pun rawan longsor juga. Ya, berhati-hati juga lah dalam bermobil kan, mengendarai. Sampai kami jam 10 di sini. Bapak keadaan sehat. Kami keluarga Sinaga, karena ada grupnya juga. Jadi dipoto lah sama kami. Dipoto dimasukkan ke grup itu. Bahwasanya bapak udah kembali ceria sehat. Itulah makanya aku bilang sama di WA grup kita kan. Saya bilang bapak udah kembali pulih. Di situlah kan. Nah, di situ kelihatan ceria dia. Banyak malamnya lagi kembali lagi dia drop. Kami udah pulang, mama yang jaga di situ di rumah sakit. Memang bapak tua kami yang daerah dibilangnya kalian yang jaga. Namun bapak ini kasihan yang istilahnya mengasihi kami. Dibilangnya karena kami pulang dari kampung, kadang rumah pun masih belum beres, jadi suruhlah kami pulang. Harusnya kami memang jaga di situ. Jadi mama lah disuruh jaga. Makanya di situ pun dia bapak drop, kami pun nggak tahu. Ya. Jadi balik lagi lah kami paginya itu dengan cepat. Di situ bapak udah masuk ruang ICU. Saya berdoa di sini paginya.
di ruang ICU lah saya perdamaikan bapak itu. Namun itu pun masih ada semacam perlawanan dengan suster sama perawat laki-laki di situ. Perawat laki-lakinya karena saya megang handphone, habis saya dibentak-bentak ini. Bapak udah pelanggaran hukum bapak ini katanya. Di sini dilarang membawa handphone, tidak boleh mengambil gambar pasien katanya, memfoto. Jadi saya diam saja. Tapi dia dengan nada keras, emosi. Ini saya jawabi, jadi perdebatan aku sama dia. Sementara bapak aku mau perdamaikan. Jadi begitu saudaraku. Jadi adalah kesempatan saya dikasih masuk ke ruang ICU. Memang pada saat itu mereka lagi mengapakan alat-alatnya untuk masuk ke macam itu. Jadi di situ kesempatan saya masuk ke ruang ICU. Disitulah saya mengambil kesempatan itu memperdamaikan bapak. Lalu setelah itu masuklah dia lagi, langsung saya simpankan HP ini. Jadi saya bilang waktu mau berangkat ke ambulan, mau merujuklah ke Grand Medistra. Pada saat itu masih di Patar Asi yang di Pakam, kami jumpai di ICU. Di Medistra pun dia masuk ke IGD karena napasnya di Senin Kamis. Tidak tahu, ya hanya Tuhan atau kematiannya kan. Jadi pada saat itu saudaraku, saya bilang sama bapak saya, Pak, panggil nama Yesus Pak ya. Emang dia ngantuk-ngantuk. Dia dilarang dokter, dilarang perawat dia berbicara. Lalu berbicara, minum pun tidak boleh. Karena dia penyakit paru-paru. Bapak kami itu kuat kali merokok, buat minum kopi. Jadi dalam satu hari, tanggal 2 itu masih dia catat dia sama orang tempat Namboro 3 kali, di 3 gelas dia minum kopi. Kopi hitamnya mah ya. Nah, kopi hitam. Sama kopi 2. Hitam aja. Nah, bantil lagi merokok saudaraku. Yang namanya masih lingkupan duniawi ya kan. Kita dari sini yang mengerti akan hal itu ya saudara ya. Jadi saudaraku, jadi udah lamanya aku bilangkan sama orang bapak sama mama ini, ayo mama, Yesus lah kita mah. Manusia tidak bisa membuat kita hidup mah. Jadi mereka sekarang bapak ini sama mama ini apa? Hanya gara-gara omongan orang, omongan keluarga, jadi itu yang jadi terbuat bagi mereka. Mereka takut dikucilkan. Jadi saya juga ini bertanya kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi? Tadilah saya baca-baca di Alkitab, dapatlah ayatnya itu dalam Matius 10 ayatnya yang ke-37. Dikatakan begini, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi hal ini saya mendapat jawaban. Bukan berarti kita membenci orang tua kita, saudaraku. Tetapnya kita mengasihi orang tua kita. Amin. Hanya saja kan, memang jadi kembali kepada Tuhan ya keputusan itu semua. Dan yang menjadi syukurnya saya kepada Tuhan, terima kasihlah Tuhan, kau dengarkan doaku untuk terakhir kalinya bapakku ini bernapas. Aku boleh di sampingnya. Di ruang IGD pun dia udah, saya pun tidak tahu lagi membilangkannya. Disitulah saya mengalami titik terendah, sehingga saya pun tidak tahu berbuat apa. Di IGD pun saya nangis sekali sejadi-jadinya. Mama pun begitu juga. Jadi kami pun juga dapat dimarahi lagi kali di situ, dimarahi lagi di ruang IGD di Pembenista. Memang begitu rumah sakit, saya tidak tahu. Jadi saya mau lawan, nanti jadi ribut nanti di situ, dimarahi kami. Bapak keluar masuk aja bapak. Dia nggak tahu memang yang dirasakannya. Ya jadi saya pun maklumnya itu. Apalagi dia dalam jam tugas, sudah jadi apanya itu kan, sudah kewajibannya dia itu memang memarahi kami. Nggak apa-apalah dalam hati saya. Ya saya terima aja itu. Sampai di situ hari Jumatnya, pas datang orang para ibu dua siapa ini yang di situ menegur juga kami, itu udah mau dioperasi di situ, berdoa lagi kami di situ di terasnya itu berdoa. Jadi pergilah kami sama mama, kita cerita kami tinggalkan orang ibu-ibu ini di rumah lagi. Rupanya sebelum dioperasi bapak itu, dokternya bilang dikasih kami kesempatan untuk 5 menit jedanya kami menunggu di luar. Di luar aja ibu ya, biar kami kerjakan. Ada disuruh teken-teken entah apa lah itu, saya berbuat juga. Penting ada di situ teken keluarga. Saya teken, tunggu kami 5 menit. Datang perawat cewek dibilangnya, Bu dipanggil dokternya.
Bu, kami kerjakan ya Bu. Mungkin itulah yang meneguhkan dokter Inla sama kami. Bapak, jantung Bapak sudah tidak berdetak, tapi sabar dulu Bu ya. Terus lagi dikasihnya info seperti itu sekali. Menit berikutnya dibilang, Bu, kami sudah semaksimal mungkin mengerjakannya. Bapak sudah tidak ada. Nah, disitulah saudaraku serasa ya, tahu lagi saya membilangkannya. Saya pun juga ya, terima kasih lah Tuhan, mungkin inilah waktu Tuhan, sehingga walaupun Bapakku belum pernah datang beribadah kepada Tuhan, tapi aku percaya Bapak sudah bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi saya juga bisa ini saudaraku ya, Bapakku ini memang agak, karena dia berhubung mungkin ya, karena dia TNI juga bapak saya itu foto bapak saya saudara. Bapak saya ini kan TNI pensiunan, jadi dia agak sedikit keras dalam mendidik saya sebagai anaknya. Karena dulu pun harapan bapak saya menjadi seorang TNI juga, tapi apa nggak dikata, saya SD sudah rusak, SMP saya sudah masuk organisasi IPK Bukris Malingka, badan sudah bertatu, jadi rusaklah pokoknya. Jadi saya pun tidak tahu, narkoba udah masuk. Jadi saudaraku sampai SMA, sampai kuliah saya pun di Indonesia pun mau kuliah di Indonesia nanggung, hanya setahun berjalan, uang kuliah pun habis dimakan. Tapi itulah, memang Tuhan itu baik ya. 2 kali saya mau ditangkap polisi saudaraku hanya gara-gara kasus narkoba, kasus judi. Namun kali ketiga saya ditangkap Tuhan. Haleluya. Adalah saya masih ingat itu, kalau salah Ibu Lisbeth, istrinya Bapak dan Pina mengunjungi ibu mama saya ini supaya datang ke Tuhan. Cuman mereka masih ditolak atau kalah. Jadi ada anak Tuhan juga dulu, mereka udah kemana rimbanya saya tidak tahu. Jadi dia bilang, masa lebih senang kalian anak kalian rusak daripada dia hidup di dalam Tuhan. Jadi suatu renungan lah buat mama juga di sini. Mak, inilah kebaikan Tuhan itu mak terjadi bagi kita. Mama kemarin di rumah sakit menyarankan aku itu waktu bapak meninggal, saya apa namanya yang dibilang apa udah itu katanya. Jadi saya bilang sama mama, aku nggak menyembah manusia aku mak, hanya Tuhan Yesus itu sembah. Jadi mak untuk itu mak minta maaf lah kali, memang ada ibu pak itu pun silakan mak. Karena yang menjadi pengertian buat saya saudaraku, mau digundang, mau ditortori bapak itu gak adanya lagi baginya, manfaatnya baginya itu. Cuman saja yang hidup ininya, yang jadi apanya kan. Namun karena mama masih belum mengerti, jadi mama lain di situ. Namun kami saudaraku tidak hadir lagi di sini. Haleluya. Ini mama saya sebagai yang menyaksikan orang tua saya sendiri. Ya di Maria Raja pun kami banyak omongan keluarga ya, kami siap menerima itu Tuhan. Bersyukur aja lah kepada Tuhan. Jadi saya juga mendapatkan jawaban daripada Tuhan, firman Tuhan ini. Siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Aku mau lah dilayakkan Tuhan. Amin. Jadi buat kita di sini bukan berarti kita nggak sayang sama orang tua kita, saudaraku. Bukan nggak sayang kita sama keluarga, sayang kita. Tapi itulah, biarlah kita lebih sayang, lebih mengasihi Tuhan. Amin. Saudaraku, kadang memang seakan-akan firman Tuhan ini semacam ngeri kan, kalau kita renungkan orang tua saya sendiri, saya kasih semacam begitu saudara. Tapi apa mau tidak dikata, sudah firman yang berbicara seperti itu saudaraku. Ya kita aminkan aja lah firman Tuhan. Namun kita tetap percaya bahwasanya Tuhan kita kebaikan ya. Amin. Jadi saudaraku, jadi itulah buat kita di sini saudaraku, marilah tetap teguh di dalam Tuhan. Karena dalam firman Tuhan juga dalam perjanjian baru itu tidak ada dikatakan firman Tuhan bersedih,
tapi bersukacitalah senantiasa. Amin. Jadi saya sangat bersyukur. Itulah kembali. Memang saya saudaraku kalau mencari jawaban dalam hidup ini lari ke firman ya saya saudara. Amin. Ya kalau mau saya udah bilang pun berkali-kali ya terserah lah. Itu kepribadian saya dengan Tuhan. Memang harus ke situ, Pak. Ya kan saudaraku. Karena firman Tuhan ya dan amin. Jadi saudaraku itu saudaraku. Jadi saya pun bersyukurlah sama Tuhan karena Tuhan itu memang memberikan yang indah pada waktunya. Amin. Sementara saya menginginkan supaya ayah dan ibuku ini beribadah di dalam Tuhan, datang ke gereja kita kan. Namun lama kali kan sampai udah meninggal bapakku kok kayak gini kan. Namun itulah yang terakhir jadi dikasih Tuhan, dikabulkan Tuhan doaku itu bersama dengan dia di sampingnya aku, sehingga jiwanya juga selamat. Amin. Jadi buat kita di sini para yang masih orang tua yang masih hidup, itu kerjakan. Amin. Kalaupun dia tidak bisa berbicara, bisikan ke kupingnya. Memang saya kemarin pada saat itu sebelum meninggal, saya katakan di kupingnya, Yesus Tuhanmu ya Pak, Yesus terus selamatmu ya Pak. Saya ucapkan firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16 itu. Percaya sama Yesus tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Jadi seperti Bapak pendeta tadi belum bilangkan, rohnya itu mendengar. Jadi di situ kita bisa percaya saudaraku ya. Ya saudaraku, biarlah kita juga di sini mengertilah akan firman Tuhan ini. Inilah kehidupan yang dikasih Tuhan kepada kita. Amin. Karena banyak orang juga berpikiran mau hidup nyaman, mau hidup enak, mau hidup senang. Itu tidak ada di dalam kehidupan anak Tuhan saudaraku ya. Yang namanya persoalan, aniaya itu pasti ada dalam hidup ini. Jadi saya saudaraku, dan saya sangat bersyukur juga buat kepada Tuhan. Boleh lagi melayani Tuhan, terima kasih juga saya khotbah di Martubung. Jadi saya juga bertanya, saatnya saya diberikan penghiburan, lagi saya melayani berkhotbah di sana Martubung. Ya terima kasih lah Tuhan. Di situ juga saya pimpin Roh Kudus lah, memang bersuka-cita lah menyampaikan firman Tuhan itu, sehingga saudara kita juga umat Tuhan yang di Martubung juga diberkati mereka. Amin. Haleluya. Itulah kita di dalam Tuhan. Bagi kita yang masih keluarganya, orang tuanya, ingatlah itu saudaraku, walaupun dia masih belum datang, dia doakan aja, minta doa sama Tuhan seperti itu. Jaga-jaga kita buat keluarga kita juga saudara. Jangan kita mengintili orang di luar sana, keluarga kita masih kita pertanyakan keselamatan. Itulah kita di dalam Tuhan yang saudara. Dengan saudaraku ya, kita akan dibilang sejak kau menjadi saksiku di Samaria sampai ke ujung-ujung bumi katakan. Jadi semua perlu kita perhatikan saudara. Amin. Tentunya dengan kekuatan Roh Kudus ya. Saudaraku, jadi mak itulah mak ya. Mak mak ini oleh mak kami dan Tuhan banyak anak-anak Tuhan yang mengasihi kami, yang mengasihi mama juga. Mak banyak aku berdoa. Mau mau bergereja di ABP dia terserah mama. Tapi itu kata oleh ingat bersama. Aku mau sakit. Sama kita ya. Tapi saya juga berdoa supaya mama juga datanglah sama Tuhan. Mau tengok, mau tahunya dulu aku juga dulu orang pasaran ya mak. Jadi tidak ada yang bisa mengubahkan hidupku kecuali pada Tuhan Yesus. Leon itu, Tapi doa kau tangis. Karena syukurnya sama Tuhan itu. Ujung kelewang itu pun tidak pernah mau nancap di tubuhku. Itulah memang barunya Tuhan itu ya. Kiranya pada saat itu nancap pisau itu sama aku udah keras, aku nggak ada lagi. Gak jumpa lah sama Bu Robi. Itulah. Jadi ya mak ya, percaya sama mak ya. Mak ya. Tuhan tolong ini. Ya, panjang umur lama mak. Amin. Itulah dari saya. Selalu menjaga Ya, pokok. berarti saya mau menambahkan kata tadi.
Atau ada yang mau menambahkan bisa juga. Dari sedikit menambahkan saudara, karena mungkin suami saya saking semangatnya yang menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan yang Bapak kami ya. Sudah terima Tuhan Yesus ini, buat dia terima kasih ya kan. Saya lah menyampaikan saudaraku, terima kasih buat kebaikan hamba-hamba Tuhan, sesama pelayan di sidang Tuhan yang mulai Bapak kami masuk rumah sakit. Sungguh sangat mendoakan, baik melalui WA, di grup ya, bahkan secara pribadi juga, banyak juga saudara kata-kata menjadi saya pribadi untuk mendoakan Bapak kami, untuk kami tetap semangat, walaupun kami tidak bisa membalas satu persatu saudaraku, tapi memang waktunya sangat singkat saudaraku, jadi mohon maaf buat tidak dibalas satu persatu, baik di grup maupun di dapur. Terima kasih juga buat kunjungannya, sudah datang ke rumah sakit beberapa pelayan saudaraku. Kami sungguh sangat bersyukur buat doa ada saudara-saudaraku hingga sampai pengebumian Bapak kami semua ditolong Tuhan, berkemenangan. Semua baik adanya. Ya namanya kalau tantangan itu pasti ada, yang namanya kita belum sepaham, seluruh keluarga belum sepaham saudaraku. Di dalam belum, ya ada yang belum mengerti saudaraku, itu hal yang biasa saudaraku. Tetapi di situ pun Roh Kudus menyembuhkan kami, menguatkan kami saudaraku, untuk itu kami bisa saudaraku untuk tetap menjaga hati saudaraku. Amin. Haleluya. Dan juga saat penghubungnya juga semua baik, cuaca baik. Itu juga saya percaya semua karena doa-doa kita. Haleluya. Namun saya sedikit juga bersaksi saudaraku, saya tadi sudah panjang lebar saya menyaksikan bagaimana Bapak kami itu saudaraku. Bapak kami ini memang saudaraku orang yang kuat saudaraku. Haleluya. Kenapa saya katakan seperti itu saudaraku? Waktu di rumah sakit saudaraku, kronologis melihat dari penyakit Bapak kami saudaraku, sebenarnya dokter pun saudaraku, waktu saya sama mama dipanggil dokter saudaraku bagian paru saudaraku, dikatakan dokter saudaraku paru Bapak bagian kanan itu saudaraku sebenarnya sudah hancur saudaraku, sudah tidak berfungsi saudaraku, bahkan yang sebelah kiri juga sudah, yang memang sudah juga terganggu saudaraku. Haleluya. Dan juga bukan cuma itu penyakit Bapak ini saudaraku, juga sudah kena jantung, ginjal juga sudah kena saudaraku. Bahkan dokter paru itu juga berkata nggak percaya sama saya sama mama saudaraku, bahwasanya Bapak ini katanya kalau kami bilang memang nggak pernah kami tahu saudaraku, memang Bapak kami ini sudah nggak pernah mengurus saudaraku selama sudah hampir 12 tahun saya jadi parumennya saudaraku, tidak pernah Bapak kami masuk rumah sakit untuk hari saudaraku. Jadi kami memang tidak tahu sama sekali bahwa Bapak ini saudaraku mengidap ya penyakit seperti itu. Jadi dokternya nggak percaya sama kami saudaraku, bilang dokter sama saya sama mama, nggak mungkin kalian nggak tahu penyakit Bapak ini seperti ini. Memang kami nggak tahu saudaraku. Jadi makanya saya katakan saudaraku, memang fisik Bapak ini saya bisa katakan kuat saudaraku. Melihat penyakitnya itu saudaraku, jantungnya juga sudah bengkak saudaraku, ginjalnya juga sudah bagus. Dan sebenarnya polisian dokter itu saudaraku kayaknya sudah ya tidak berfungsi saudaraku. Makanya waktu di ruang ICU saudaraku sebenarnya tidak tahan saudaraku melihat. Makanya dikatakan sama saya tadi, memang Tuhan menjawab doa kami lah. Waktu mama nelpon, memang jam 2 pagi mama nelpon, jam 12 malam nelpon mama, kami nggak ngangkat, kami udah tidur. Jam 7 lah mama nelpon, saya ngangkat, katakan Bapak sudah di ICU. Kami berdoa sama suami saya saudaraku, memang berdoa untuk sembuh Bapak ini saudaraku, tetapi entah di ujung doa saudaraku saya berkata seperti ini, ya Tuhan, walaupun Tuhan memanggil Bapak kami ini Tuhan, izinkanlah kami untuk bertemu. Nah, jangan ya istilahnya sampailah dulu kami di Medan gitu. Entah kenapa kok doa saya seperti itu saudaraku, setidaknya kami bisa lah jumpa sama Bapak ini dalam keadaan hidup gitu saudaraku. Kayak setelah saya berdoa, setelah selesai berdoa, doa saya kok kayak nggak beriman Bapak ini sembuh gitu. Kenapa doa saya seperti itu? Kok minta diizinkan jumpa gitu saudara. Tetapi itu pun diizinkan Tuhan jumpa saudaraku. Kami taunya Bapak di ICU saudaraku. Tapi saat kami sampai di Medan, dia sudah di ruang rawat saudaraku. Udah keluar dari ICU dan kami melihat Bapak cerah saudaraku. Bahkan kami sampai siang di rumah sakit jam 12 siang, sorenya masih kami yang masih makan. Suami saya yang menyuapi, nasinya masih habis saudaraku. Habis semua saudara, kami kasih makan obat, bahkan Bapak juga minta ada lengkeng, 2 lengkeng di situ saudaraku, disuruhkan saya kupas, masih dimakan saudaraku. Bahkan habis itu dia masih tidur nyenyak saudaraku. Saya pun di situ
bersyukur kepada Tuhan, ya Tuhan, kami sudah Tuhan izinkan bertemu dalam keadaan baik gitu, dalam keadaan sehat gitu. Saya pun tidak berpikir lagi bapak ini untuk masuk ICU, saudaraku. Kami pulang ke rumah, ditelepon mama baginya lagi sudah masuk ICU, kami ngebut lagi ke sana, saudaraku. Dan itulah dropnya, saudaraku, sampai bapak meninggal, saudaraku, di register, saudaraku. Tapi ya sedih secara daging, saudaraku, pasti. Tapi ya itulah tadi berkat doa-doa saudara kami kuat. Semua Tuhan tolong, acaranya Tuhan tolong. Sampai kemudiannya juga Tuhan tolong, semua baik. Demikian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas topangan doanya buat kasihnya. Ya Tuhan, ya. Oke Pak. Oke, kita berdoa buat keluarga ya. Oke, mari kita semuanya.